Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi video kali ini kita mau ngebahas satu hal ya yang sering kita alami gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu sering, cuman kalian itu pasti bakal ngalamin lah. Nggak tahu nanti atau kapan. Biasanya ini bakal terjadi kepada kalian. Jadi ini pembahasan yang cukup penting kalau menurut saya karena ya saya juga ternyata kalau udah meskipun disiplin tetap bakal ngalamin gitu ya. Jadi kalian bisa simak video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dulu, jangan lupa like dan jangan lupa bunyikan loncengnya gitu. Oke, jadi silakan kalian bisa subscribe dulu. Nah, terima kasih ya bagi kalian yang udah subscribe. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau nanya ya kepada kalian. Saya nggak tahu kalian udah berapa lama jadi driver Gojek. Tapi intinya kita mau nanya apakah kalian pernah dapat bintang satu gitu ya, bintang satu atau bintang dua. Intinya bintang yang nggak sempurna gitu ya, entah itu bintang satu, dua atau tiga lah. Kalau bintang empat mungkin masih sakitnya itu masih agak mending gitu ya dibandingkan dengan apalagi kalau misalkan bintang satu dan bintang satunya itu bukan kesalahan dari kita gitu ya. Nah ini saya mau tampilkan juga ya. Ini ada dari teman saya, teman emang bener-bener teman setongkrongan. Sering ketemu dulu, cuman sekarang karena dia ada kerjaan, jadi jarang ketemu sekarang ya. Nah, jadi dia itu dapat, nah komen kayak gini ya, komennya itu karena nggak ada sausnya gitu ya. Cuman ini teman saya pas waktu tanya kronologisnya seperti apa, barangnya apa, maksudnya dari GoFood resto yang mana, karena kita pengen tahu ya. Tapi kata dia udah lupa gitu, udah lupa karena waktu itu dia emang narik GoFood semua gitu ya. Jadi dia nggak inget lagi yang mana gitu. Padahal kalau misalkan kita tahu kan kita bisa lebih eh, memahami gitu ya kondisinya. Misalkan resto yang mana McD atau apa kan kita bisa oh ada pandangan gitu ya. Tapi karena teman saya nggak bisa jawab jadi ya udahlah. Nah ini yang kedua ini karena dituduh berkata tidak sopan. Kalau misalkan yang kedua mungkin menurut saya pribadi ini emang agak-agak kalau misalkan dilihat dari kronologis, nah mungkin ya 50-50 driver bisa disalahkan juga gitu ya, meskipun yang teman saya juga bisa disalahkan. Kita mau bahas lebih lanjut ya, kita mau bahas yang pertama yang teman saya ini yang di komennya itu nggak ada saus, yang ada saus. Jadi kalau misalkan kita pemain GoFood ataupun pemain Gosen juga bisa jadi gitu ya, semua layanan itu bisa jadi dengan tuduhan yang mungkin kita nggak melakukan gitu ya, meskipun kadang kalau dari kacamata saya ada orang yang ngeluh, misalkan teman saya pun ngeluh, tapi dalam pandangan saya emang driver yang salah. Kita ya secara objektif gitu ya, secara netral gitu. Kalau misalkan dipikir-pikir kadang kita juga salah meskipun kita nggak sadar gitu ya. Nah kalau kasus di GoFood misalkan saus yang nggak ada, itu sih bisa dipastikan itu salah dari resto kalau menurut saya, meskipun kita wajib ngecek. Cuman kan sekarang itu banyak resto yang kalau misalkan dia ngasih ke driver itu udah disegel, udah di bener-bener udah diikat dengan kuat. Sebagai contoh kayak misalkan McD atau Ricis atau banyak sih sekarang. Kalau dulu kan emang ya toko-toko besar ya aja gitu ya yang udah disegel, tapi sekarang hampir semuanya kali ya udah ada, kadang di lakban gitu ya yang ada tulisan GoFoodnya gitu ya. Kalau misalkan udah disegel kayak gitu kan kita sebagai driver nggak mungkin bisa ngecek gitu ya. Paling kita memastikan bahwa apakah ini makanannya udah semua kayak gitu aja kan, sebatas itu. Nah kalau kita udah ngasih ke konsumen ternyata sausnya nggak ada atau apa, nah ini kan yang jadi masalah gitu ya. Kita sih sebenarnya berharap kalau misalkan ada, mungkin kalian sebagai konsumen yang nonton, kalau bisa sih jangan langsung ngasih bintang serta komen. Kalau misalkan itu kan ada fitur chat, sebenarnya ada fitur chat, mungkin bisa komplain dulu ke driver gitu ya. Kenapa misalkan sausnya nggak ada gitu ya. Nanti driver juga bakal ngasih solusi gitu ya biasanya. Kalau saya sebagai driver sih pasti saya mencoba menghubungi resto lagi ya. Kita kalau misalkan bang, tapi kan kita udah selesai, kita nggak tahu nomor restonya berapa gitu ya. Kita bisa
cari di aplikasi konsumen, di Gojek Konsumen, kita ketik aja di situ nama restonya, biasanya nanti ketemu gitu ya. Biasanya sih di situ nanti ada nomor teleponnya juga, jadi kita bisa komplain di situ. Nanti kita bakal ya ketemu lah win-win solutionnya gitu ya. Jadi buat driver sih emang bener-bener yang jadi terpenting itu masalah komunikasi gitu ya, komunikasi, karena kita emang di bidang layanan gitu ya, jasa lah, jasa. Jadi kita emang bener-bener harus teliti sih. Kalau misalkan ya itu kan salah resto ya, emang bener salah resto, cuman kita kalau bisa pastiin dulu bahwa emang isinya itu udah sesuai gitu ya. Kalau misalkan belum di barcode kita bisa cek, tapi kalau misalkan udah di barcode ya udah kita tanya aja ke pihak karyawannya supaya pastiin bahwa itu adalah barang yang sesuai dengan di aplikasi gitu ya. Nah, terus kita bahas yang kedua. Yang kedua ini karena dituduh berkata tidak sopan. Nah, kalau kita melihat kronologisnya ternyata ini karena apa ya? Jadi dia itu komplain bahwa titiknya itu nggak sesuai, titiknya di tengah hutan, cuman dia pakai kata-kata yang mungkin kurang mengena gitu ya. Sebenarnya kalau menurut kita mungkin emang biasa, kadang driver juga biasa. Cuman kan kadang dari konsumen begitu kita komplain, ini kok alamatnya tidak sesuai ya. Nah, ini sebenarnya yang sensitif banget. Kita sering banget ya dapat titik yang nggak sesuai. Tapi kalau kita mau komplain, ini benar-benar sangat sensitif kepada konsumen gitu ya. Kalau bisa sih saya menyarankan, karena saya itu ya sering ya, dikatakan sering mendapatkan driver ya atau orderan yang titiknya itu nggak sesuai. Biasanya kita cobain tanyain apakah ini titiknya udah sesuai atau belum. Kalau misalkan ternyata kita udah nyampe di lokasi tapi nggak ada, kita tanyain aja, kak kok ini apa saya udah di titik lokasi tapi nomor yang dicatat di aplikasi tersebut itu nggak ada di sini gitu ya. Nah, terus udah sebatas itu kita telepon aja pihak penerima di mananya gitu ya. Kalau misalkan ternyata ternyata titik lokasinya itu jauh, misalkan jaraknya itu dari titik lokasi yang di aplikasi 2 km atau 4 km, kita chat aja. Udah ketemu, ternyata titik yang benarnya itu dari sini jaraknya 2 km atau 4 km. Udah gitu aja gitu ya. Nanti juga dia biasanya sih ngerti ya konsumen kalau kita bilang, maaf kak, ternyata titik lokasi dari aplikasi itu berbeda, jarak dari aplikasi itu sekitar 4 km. Itu biasanya nanti dia ngerti lah. Yang biasa, yang udah biasanya dia ngasih tambahan mungkin lewat GoPay atau apa gitu ya. Tapi ya jangan terlalu berharap juga sih, karena banyak juga yang zong gitu ya, banyak yang zong ya. Itu tinggal gimana kita rizkinya gitu ya. Kita biasanya dapat tapi ya nggak, jarang juga yang nggak dapat. Nah, jadi dari kejadian dua ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita sebagai driver itu sangat rentan dituduh gitu ya, sangat rentan dapat bintang 1 atau 2, intinya bintang yang jelek, dan dapat komen gitu ya. Jadi kita benar-benar harus ekstra sabar di jalan gitu ya. Udah panas, udah macet, kadang kan disalahin pula, ya itulah udah jadi resiko ya. Jadi jangan aneh lah kita sebagai driver kalau disalahkan. Emang bener-bener harus sabar gitu ya, harus sabar, karena kita mau melawan seperti apapun nanti kita yang salah gitu ya. Nanti jangan-jangan ya kita malah yang jadi kena suspend gitu ya atau PM. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada apapun mending ngalah lah gitu ya, mending ngalah gitu. Jadi ya itulah inti dari video ini. Kita mau mengingatkan bahwa kita itu emang rawan disalahkan gitu ya. Emang bener-bener, aduh saya juga pernah sih, cuman ya waktu dulu banget gitu ya, karena emang bukan kesalahan kita, cuman dia yang dapat orderan GoRed dulu waktu itu ya, cuman penumpangnya ABG. Yang namanya ABG kan kadang dia anak SMA gitu ya, dia kan nggak tahu ini juga ya, main bintang 1 main komen, padahal ya emang salahnya dia juga gitu ya. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dan harus memberikan pelayanan yang maksimal. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu. Jangan lupa like dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asbab.